Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 17 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemuliaan dan Kemasyuran Allah. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 42 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan, tangan-tangan yang sudah Tuhan ciptakan menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kemuliaan dan kemasyuran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemuliaan dan kemasyuran Allah. Kita tahu dengan jelas Nabi Yesaya adalah nabi yang paling banyak melakukan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, khususnya berkenaan dengan kelahiran Kristus sebagai juru selamat. Menjadi nubuatan yang sangat spesifik dan khusus. Kita tahu dengan jelas Yesaya itu diberi nama dalam arti namanya adalah Allah adalah keselamatanku. Dan Yesaya menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan nubuatan tentang kelahiran sang juru selamat sesuai dengan namanya. Allah adalah keselamatanku dan Kristus adalah juru selamatku. Kita tahu dengan jelas Nabi Yesaya hidup di dalam zaman beberapa tokoh, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan juga Hizkia. Kita tahu di dalam peristiwa di hidup ada tokoh-tokoh yang ada di dalam satu negara yang sangat berkuasa di tempat itu. Kemudian tentu pada saat kita hidup tinggal di tempat di mana orang itu berkuasa, maka orang itu boleh dikatakan sangat menentukan mati dan hidup setiap kita masing-masing. Sama seperti di Mesir, Firaun adalah menjadi tokoh di dalam perjanjian baru. Herodes menjadi tokoh. Orang akan takut di dalam proses itulah. Khususnya berkenaan dengan kehidupan pribadi kita masing-masing. Ada tokoh-tokoh tertentu yang sangat menentukan tanda kutip adalah hidup dan mati kita. Di dalam posisi seperti itulah di mana peranan Tuhan. Yesaya tidak bergeming, dia tetap meyakini, dia tetap beriman, dia tetap tahu siapa sesungguhnya Tuhan, siapa sesungguhnya yang harus disembah, siapa sesungguhnya yang harus dimuliakan, siapa sesungguhnya yang harus kemudian dimasyurkan. Seperti yang firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku yang dikatakan kepada Yesaya. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Berbicara tentang nubuatan yang dipesankan kepada katakanlah Yesaya. Tentu nubuatan itu adalah sebuah peristiwa yang dijanjikan oleh Allah di kemudian hari. Pada saat kita tinggal hidup di zaman sekarang ini, kita sudah menyaksikan yang dulunya nubuatan itu sudah terjadi. Yang dulunya adalah sebuah janji Allah yang disampaikan kepada para nabi, kepada orang-orang yang dipilih Allah. Itu sudah terjadi. Baik itu keselamatan tentunya di dalam Kristus, kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya. Itu adalah nubuatan. Baik nubuatan-nubuatan lain dalam perjanjian lama, Allah menjanjikan bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, akan menduduki tanah Kanaan. Itu yang janji yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, termasuk janji-janji yang lain. Janji Allah adalah ya, benar, dan amin. Di dalam kondisi kehidupan yang sulit, kehidupannya kemudian serba tidak menentu, apalagi dalam kemiskinan, dalam bahaya, maka kita punya kecenderungan akan mencari siapa tokoh yang kita andalkan, siapa tokoh yang kita bisa harapkan. Tentu Tuhan bisa menolong dengan tangan Tuhan langsung, tapi Tuhan bisa sediakan orang-orang di sekitar kita. Bagi anak-anak tentu tokoh yang menentukan hidup kita, yang mengurusi kita, mencukupkan kita adalah orang tua. Di dalam dunia pendidikan, tokoh yang memberikan pengetahuan kepada kita tentu para guru, para dosen. Di dalam kehidupan di masyarakat, tatkala kita mengalami sebuah kesulitan, bahaya, ancaman kriminal, siapa tokoh yang Tuhan siapkan? Tentu para polisi. Tatkala negara terancam dalam peperangan, diancam oleh negara lain, siapa tokoh yang kemudian akan menolong kita? Tentu para tentara yang akan membela bangsa dan melindungi rakyatnya. Tokoh-tokoh inilah sesungguhnya mereka pun seluruhnya bergantung kepada Allah. Hidupnya sangat bergantung daripada anugerah dan kasih karunia Allah. Tokoh sehebat apapun nafasnya berasal dari Allah.
Tokoh sebesar apapun, darah, urat, nadinya, tulangnya, seluruh organ tubuhnya diciptakan oleh Allah. Sehingga tidak boleh yang seperti firman Tuhan katakan, patung yang menggantikan Allah, tokoh yang menggantikan Allah, mamon berhala yang menggantikan Allah. Saat ini tokoh apa yang sangat berkuasa kepada manusia? Yaitu uang. Uang adalah dewa. Lalu disembah-sembah, dicari, dibicarakan, diagung-agungkan. Sehingga orang yang kaya, orang yang sangat punya kekuatan secara ekonomi, itu sudah diperlakukan seperti Tuhan dalam hidup manusia. Apalagi kalau dirinya menyebut sebagai Tuhan, karena aku punya banyak uang, karena aku punya kedudukan, karena aku punya pengaruh. Lalu secara tidak sadar mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kemasyhuran Allah. Firman Tuhan berkata, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Mengapa demikian? Karena itu adalah tindakan berdosa tatkala manusia memasyurkan, memuliakan, mengagungkan, memuja, baik itu uang, baik itu kedudukan, baik itu manusia, tokoh. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, maka berterima kasihlah kepada orang tersebut. Berikan rasa hormat kepada orang tersebut. Tetapi tidak memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Tidak memberikan kemasyhuran. Karena firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kemasyhuran itu adalah milikku. Kemuliaan itu adalah milikku. Itu adalah bagiannya Tuhan. Kita bukan orang yang kita adalah orang yang tidak boleh mengambil popularitas, kemasyhuran, puji-pujian untuk diri sendiri. Pada saat setiap sahabat seperjalanan pernah mengalami di titik-titik nadir, titik-titik tersulit, maka kita tidak akan tergoda untuk mencuri kemuliaan dan kemasyhuran Allah. Karena apa yang dimasyhurkan orang dalam kondisi titik nadir. Tapi pada saat kita mengalami sebuah kejayaan, kesuksesan, secara tidak sadar, kita mencuri kemuliaan Allah, kita mencuri kemasyhuran Allah. Dan firman Tuhan berkata, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Pada posisi ini sahabat seperjalanan, kita terus belajar kepada Yesaya, hamba Allah yang disebut nama Yesaya adalah Allah keselamatanku. Ayahnya bernama Amos, hidup di dalam beberapa tokoh yang ada berkuasa pada waktu itu, baik Usia, Yotam, baik kemudian Ahaz maupun juga Hizkia. Tempat pelayanannya ada Yerusalem dan Yudea. Dialah Yesaya yang menyampaikan kemuliaan kebesaran Allah tentang Kristus yang akan lahir. Yesaya juga yang diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa menyembuhkan Raja Hizkia. Segala potensi yang ada pada diri kita termasuk ada pada diri Yesaya, termasuk kepada setiap kita sahabat seperjalanan. Semuanya bersumber dari Allah. Sehingga biarlah segala kemuliaan kemasyhuran itu hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menjadi orang yang haus pujian, tetapi menjadi orang yang pandai memuji Allah. Jangan menjadi orang yang haus kekuasaan, tetapi selalu menyadari bahwa segala kekuasaan, potensi, kemajuan yang setiap sahabat seperjalanan miliki, itu berasal dari Allah, oleh Allah, dan hanya kepada Allah. Dengan sikap seperti demikianlah, kita akan menjadi anak-anak Allah yang sungguh bisa menempatkan diri Tuhan. Aku adalah orang berdosa. Aku tidak punya apa-apa dan aku bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Aku hanya nihil. Aku adalah sebuah kehidupan yang dalam kondisi tidak punya apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.